Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefira Rahmawati, mahasiswi Psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini, dalam rangka mengenali tumbuh kembang anak dan stimulasinya. Nah, ayah bunda, mengapa sih kita perlu mengenali tumbuh kembang anak? Nah, jawabannya karena selain menjaga anak bisa tumbuh sehat dan optimal, memantau pertumbuhan anak juga penting untuk mendeteksi secara dini tanda-tanda gangguan pertumbuhan agar bisa dicegah atau ditangani sesegera mungkin. Nah, biar lebih lanjut, aku jelasin ya. Nah, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah perubahan yang dapat diukur dan terjadi secara fisik, seperti pertumbuhan si kecil dapat dipantau melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan ukuran lainnya sesuai usia. Sedangkan perkembangan adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Misalnya, si kecil dapat berjalan, berbicara, berkembang, perkembangan dapat diamati dari cara ia bermain, belajar, berbicara, dan bersikap. Nah, pertumbuhan perkembangan ini terdiri dari dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal itu apa? Meliputi jenis kelamin, perbedaan ras, usia genetik, dan kromosom. Lalu, faktor eksternalnya apa? Faktor eksternalnya ialah meliputi keadaan lingkungan sosial, ekonomi, nutrisi, dan stimulasi psikologi. Selanjutnya, nah, pada slide ini saya paparkan dari usia 3 sampai 4 tahun tahapan perkembangan anak. Nah, pada 5 tahun pertama, kehidupan seorang anak adalah periode yang paling penting, yang biasa dikenal dengan istilah masa keemasan, atau disebut juga golden age. Pada periode ini dianggap penting karena menentukan dan berpengaruh kepada perkembangan anak selanjutnya. Nah, yang pertama ini ada 3 bulan. Bayi 3 bulan udah bisa apa sih ayah bunda? Nah, bayi 3 bulan udah memutar kepala ke arah suara, mengenali wajah-wajah yang familiar seperti wajah ayah dan bundanya. Lalu bisa apa lagi? Mulai mengoceh dan meniru suara. Lalu mulai mengangkat kepala dan dada sambil tengkurap. Nah, perlu diperhatikan nih ayah bunda, ketika pada masa dedek bayi sudah mulai tengkurap, jangan sampai luput dari pengawasan. Karena banyak kasus sekali yang terjadi kecelakaan ketika bayi sudah mulai tengkurap dan terjadinya gagal nafas. Jangan sampai terjadi ya ayah bunda. Nah, selanjutnya, tahapan selanjutnya itu ialah pada masa 6 bulan. Pada masa 6 bulan ini, bayi sudah bisa apa sih? Bayi sudah dapat merespon namanya. Misalkan sudah dipanggil dede, dia sudah mulai tersenyum, dia sudah seperika, atau mulai bisa menengok arah suaranya. Selanjutnya, bisa menikmati permainan, seperti misalkan ayah bunda melakukan permainan cilukba, dia sudah bisa merespon mukanya yang ceria, muka ayah bunda yang gembira, dia bisa merespon dengan tawa, senyuman, dan sebagainya. Lalu bisa apa lagi sih? Bisa merangkai kata berputar dua arah dari depan ke belakang dan sebaliknya. Seperti apa sih contohnya? Seperti misalkan nana, baba, baba, nanas, dan terus diulang-ulangi. Nah, selanjutnya bisa apa lagi? Nah, pada masa ini bisa merangkak. Nah, ayah bunda, pada masa merangkak ini terjadi dalam kurun waktu 5 sampai 9 bulan. Jika terjadi dalam kurun waktu 2 tersebut, bayi dikatakan normal. Namun, jika bayi-bayi bunda mengalami keterlambatan,
Jangan khawatir, karena hanya terjadi sesaat dalam kurun waktu tertentu dan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Namun, jika bayi bunda mengalami keterlambatan yang terus-menerus dan secara berkala dalam jangka waktu yang cukup lama, perlu diwaspadai bunda dan perlu dikhawatirkan. Jangan lupa untuk diperiksakan ke ahlinya, misalkan ke dokter anak atau psikolog perkembangan atau profesional yang pada bidangnya. Karena apa sih kita harus memeriksakannya? Karena dikhawatirkan hal tersebut akan menyebabkan masalah kemudian harinya. Tuh, bunda-bunda. Nah, selanjutnya tahapan usia 1 tahun. Usia 1 tahun udah bisa apa nih? Usia 1 tahun sudah bisa mulai berjalan merambat. Nah, ayah bunda perlu diingatkan kalau misalkan anaknya sudah mulai berjalan merambat, diusahakan untuk selalu diberi pegangan atau ditemani untuk merambat karena bisa menstimuluskan gerakan motorik kasarnya seperti itu. Nah, selanjutnya bisa apa lagi nih? Mereka bisa mulai meniru permainan, misalkan untuk anak laki-laki yang bermain mobil-mobilan, dia sudah bisa menirukan suaranya. Terus bisa menirukan suara truk, bisa menirukan suara kereta api, atau bahkan menirukan suara-suara lain, atau berimajinasi sebagai mainannya gitu. Selanjutnya bisa menunjuk ini maksudnya bisa menunjukkan kayak mana mata ini, mana hidung ini, mana mulut ini gitu. Nah, anak umur 1 tahun sudah mengerti apa dan bisa diajarkan untuk menunjukkan misalkan bagian tubuh atau menunjukkan dari buku gambar seperti itu. Nah, selanjutnya bisa apa lagi nih ayah bunda? Nah, usia 1 tahun juga sudah bisa menggunakan gerakan simpel untuk menunjukkan emosi. Misalkan seperti kata mengganti kata no menggunakan gerakan. Misalkan ayah bunda, adek makan yuk, no. Dia akan menggelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri dan bilang kata no. Nah, lalu kemudian apalagi nih, bisa apalagi? Mengoceh dengan perubahan nada-nada, misalkan kayak la 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 la, ye atau apalah dan sebagainya gitu kan. Nah, lalu usia 2 tahun. Usia 2 tahun itu udah bisa apa nih? Usia 2 tahun itu sudah bisa bergembira saat melihat kumpulan anak-anak. Nah, biasanya nih ayah bunda kan biasanya nih bunda-bunda nih kalau misalkan sore-sore kan ya habis asar gitu kan terus mandiin anaknya terus mau nyuapin biasanya kan keluar nih ngumpul-ngumpul bareng ibu-ibu lain yang bawa anaknya gitu kan. Nah biasanya usia 2 tahun ini kalau misalkan ngeliat teman-temannya gitu dia seneng banget nih, dia gembira banget nih, dia langsung lari-larian ke sana sini, excited dia. Beda dengan halnya anak 6 bulan. Kalau misalkan bunda-bunda nih ajak anak bayinya usia 6 bulan ngumpul-ngumpul nih, pasti masih diem, masih digendong aja ya kan. Beda halnya dengan anak yang 2 tahun. Kalau udah ngeliat teman-teman yang ngumpul-ngumpul, dia langsung lari-lari, excited, langsung minta turun dari gendongan, langsung minta lari segala macam. Lari, mengeksplor sana sini gitu. Nah, terus bisa apa lagi nih? Dapat mengikuti instruksi sederhana. Misalkan ayah bunda bilang, nak, tolong ayah ambilkan pulpen di meja itu ya. Nah, terus anak itu langsung, ini ayah, langsung bisa mengambilkan. Kenapa? Dia stimulusnya berjalan. Nih,
motoriknya tuh berjalan, berarti dia memiliki naluri untuk menolong seperti itu. Lalu apalagi nih bisanya? Mulai dapat menentukan pilihan, misalkan ayah bunda milih, kamu mau milih buku atau nonton YouTube? Nah, anaknya udah bisa, YouTube bunda, YouTube bunda, misalkan seperti itu. Wah, bisa contohnya seperti itu ya. Nah, lalu bisa apa lagi nih? Bisa menggunakan 2-3 kata yang terangkai menjadi kalimat. Seperti misalkan, Bunda, Ade mau mamam. Bunda, Ade mau bobo. Bunda, Ade mau susu. Misalkan seperti itu. Nah, apalagi nih? Bisa berimajinasi menggunakan mainan. Berimajinasi menggunakan mainan. Kayak gimana ya? Nah, maksudnya itu dia misalkan untuk contoh anak perempuan menggunakan boneka, seperti dia bermainkan Barbie, misalkan dia menggerakkan Barbie-nya itu kayak halo kamu lagi apa, halo hai gitu, misalkan seperti itu, berimajinasi. Dan lanjut lagi ke tahun ketiga, anak usia 3 tahun. Anak usia 3 tahun bisa apa? Anak usia 3 tahun ini bisa meniru orang dewasa, Bunda. Jadi, ayah dan bunda diharapkan untuk mencontohkan hal-hal baik agar si kecil dapat meniru hal-hal yang positif juga ya. Nah, selanjutnya apa nih? Menunjukkan kasih sayang kepada orang sekitarnya spesial. Ya, yang spesial lah, yang dikenal. Nggak mungkin kan dia tiba-tiba ke rumah tetangga terus meluk, cium, nggak mungkin kan. Nah, biasanya ini dia menunjukkan tiba-tiba nih Bunda, tiba-tiba kita lagi diem nih, misalkan anak ini datang tiba-tiba kasih kiss, terus meluk atau bilang I love you, atau kalau misalkan yang sudah lancar berbicara, atau tiba-tiba bilang sayang bunda, sayang ayah, kayak gitu. Dengan orang-orang yang memang menurut dia dekat dengannya, yang sudah bonding dengan dia. Seperti itu. Kemudian apalagi nih? Mengurutkan objek atau mencocokkan objek. Biasanya pada usia ini, anak-anak itu udah bisa menyusun menara balok. Kayak 1-2 balok dia susun. Nah, lalu ayah bunda juga bisa nih kayak mencocokkan objek. Misalkan kayak apa? Kayak misalkan kayak gambar bendera warna biru dimasukin ke botol warna biru, bendera warna merah bisa dimasukin ke botol warna merah, seperti itu ya Bunda. Contoh dari mainan edukasinya. Wah, bisa dipraktekin tuh Bunda untuk latihan 17 Agustusan. Oke, lanjut lagi. Apalagi nih sudah bisa tahapan perkembangan usia anak 3 tahun. Bisa bermain bersama boneka untuk anak perempuan. Nah, yang tadi sama seperti usia 2 tahun, dia juga bisa bermain peran bersama boneka. Seperti kayak minum teh bersama boneka, atau pura-pura menjadi dokter-dokteran bersama boneka, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu juga pada usia 3 tahun ini juga termasuk dibilang cukup lancar berbicara. Seperti apa sih berbicaranya? Dapat berbicara 2 arah, dapat dimengerti orang tuanya, dan cukup jelas. Lalu tahapan yang keempat, yaitu maksudnya tahapan pada tahun keempat. Nah, pada usia 4 tahun, biasanya anak sudah bisa apa? Nah, pada usia ini, anak bisa dapat mengikuti step-step. Maksudnya apa sih? Step-stepnya itu seperti kayak, nah ayo sebelum tidur kita cuci tangan dulu ya. Cuci tangan, gosok gigi, cuci kaki. Nah,
anak pada usia ini biasanya sudah paham dan mengerti step-stepnya. Oh iya, aku pertama kali harus cuci tangan, gosok gigi, lalu cuci kaki. Nah, kemudian anak ini juga bisa menggambar bentuk seperti apa, menggambar bentuk segitiga, menggambar lingkaran, menggambar persegi, dan sebagainya, atau mencoret-coret. Nah, gimana sih Kak biar anak saya nggak coret-coret sembarangan? Gimana sih biar nggak coret-coret tembok? Nah, gimana ya Bunda cara-caranya? Bunda bisa aja memberi wadah ke mereka, memberi sarana ke mereka seperti kertas menggambar, alat gambar, pensil, atau lebih baik lagi alat mewarnai dan sebagainya, biar mereka mengerti kalau menggambar itu ya di kertas menggambar, kalau mau gambar itu ya memakai pensil gambar. Tidak, akhirnya mereka mengerti dan tidak akan mencoret-coret sembarangan gitu. Lalu bisa apa lagi? Nah, 4 tahun ini udah bisa lancar nih menggunakan 5-6 kalimat. Lebih jelas lagi, lebih lancar dan dapat bisa lebih dimengerti oleh orang tuanya. Apa yang dimaksud, apa yang dia mau sampaikan, apa yang dia mau kemukakan oleh kedua orang tuanya. Lalu apalagi dapat menyebutkan warna. Misalkan ada ini warna apa? Warna merah. Ada ini warna apa? Ada warna kuning, hijau. Dia bisa lancar menjelaskan dan menyebutkan warna-warnanya. Nah, lalu apalagi dapat tahu bedanya laki-laki dan perempuan. Contohnya kayak gimana? Misalkan ayah bunda menanyakan, "Dek, mau nggak kamu pakai warna baju ini?" Lalu adik tersebut jawab, "No bunda, no, nggak mau. Itu kan bajunya warna untuk perempuan." Atau, "Nggak mau itu kan baju mainan untuk anak laki-laki. Aku kan perempuan." Kemudian biasanya pada usia ini dapat melepas atau memakai pakaiannya sendiri. Biasanya dalam kasus realnya, biasanya anak usia segini sudah lancar melepaskan celananya. Namun kalau untuk memakainya agak sedikit butuh bantuan, tapi sebenarnya dia juga sudah bisa, tapi masih butuh bantuan sedikit gitu. Nah, lalu bisa apa lagi? Dapat bermain peran. Nah, yang tadinya kan sebelumnya bersama boneka. Nah, sekarang dia bisa bermain peran nih, misalkan sama teman-temannya. Yuk kita main jualan-jualanan. Kamu yang masak ya, aku yang ngejualin, atau dokter-dokteran. Aku jadi dokternya, kamu jadi pasiennya ya. Kayak gitu. Nah, habis itu apa lagi? Bisa memilih opsi, misalkan ada yang mau pakai bando atau mau pakai jepitan gitu. Bunda, aku maunya pakai bando aja, aku mau dikunci rambutnya dan sebagainya. Gitu, ayah bunda. Nah, kita ke slide selanjutnya ya. Nah, pada slide selanjutnya ada area perkembangan anak. Apa sih area perkembangan anak? Kenapa sih penting banget nih kita bahas? Karena penilaian nanti dari tahapan ini, pada tahapan perkembangan ini, misalnya motorik kasar. Nah, itu terjadi pada usia 3 bulan. Sudah bisa mengangkat kepala. Ketika kita angkat, dia kepalanya udah bisa naik, bisa mengangkat kepalanya 45 derajat. Lalu berarti itu motorik kasarnya bagus. Berarti dia motoriknya jalan nih. Lalu bisa menggerakkan tangan, bisa memegang-megangnya di sekitarnya. Nah, itu berarti motorik halusnya bagus nih. Area perkembangan anak itu terdiri dari motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa, dan sosial, emosi, dan kemandirian. Maaf.
Nah, tadi kan kita sudah bahas kalau misalkan anak usia 3 bulan itu sudah bisa memegang, meraba, berarti motorik halusnya itu mereka bagus. Nah, kemudian uh, kita membahas bicara dan bahasa. Nah, misalkan kalau kita senyum, dia senyum, kita ketawa, dia ketawa, kayak gitu. Dia bisa membalas ekspresi wajah kita nih. Itu terjadi di area perkembangan bicara dan bahasa. Lalu ke sosial, emosi, dan kemandirian. Nah, ini sangat penting nih diketahui. Kenapa? Karena sosial emosi ini berhubungan dengan tantrum. Dan lebih bahayanya lagi itu autis. Nah, autis itu berarti sosial emosinya terganggu. Bicara bahasanya terganggu. Motorik kasarnya mungkin ada gangguan atau telat. Karena anak tidak ada interaksi nih, anak tidak ada atensi, atau anak tidak bisa fokus. Misalkan ada bunda dan ayah mengeluhkan seperti orang tua yang datang ke psikolog atau dokter, misalkan berkonsultasi, misalkan, Mbak, anak saya kok nggak mau main ya sama teman-temannya, kok anak saya kalau makan nggak bisa diem ya, nggak fokus, suka nggak jelas, suka ya makan sih, duduk diam, tapi kok kemana-mana, kalau saya panggil nggak dengar, nggak nengok, nggak jelas, kenapa ya Mbak? Nah, berarti terus kita menyimpulkan nih, wah jangan-jangan anak ini sosial emosinya keganggu. Wah, jangan-jangan dia ada kelainan nih. Wah, terus gimana cara penata laksanaannya? Bagaimana ya cara menanggulanginya? Bagaimana ya cara menghadapinya? Lalu, biasanya hal tersebut dilakukan terapi. Namun, misalkan ya, si kecil belum bisa bicara nih. Nah, biasanya dilakukan terapi, tetapi karena belum tentu, misalkan belum bisa bicara, tidak serta-merta langsung dilakukannya terapi. Karena apa? Karena penyebab anak belum bisa bicara banyak banget. Misalnya kayak ada lagi kasus, Mbak, anak saya belum bisa bicara, terus nggak bisa diem, suka usil, nggak ada capeknya nih anak, udah umur 3,5 tahun, tapi kok kata-katanya masih minim, tapi kok masih nggak jelas untuk mengucapkan kata-kata, tapi nggak bisa diem banget anaknya Mbak. Kenapa ya? Lalu kita diagnosis dulu nih. Kenapa? Wah, ini anak jangan-jangan gangguan bahasa atau jangan-jangan bisa juga autis. Kita gali terus, jangan hanya asal jangan-jangan, tapi kita benar-benar diagnosis secara benar-benar. Nah, biasanya kalau keluhan, biasanya nih kalau misalkan ada juga kasus di mana anak susah bicara atau speech delay, keterlambatan bicara. Kenapa ya bisa terjadi? Ada kasusnya di mana anak tersebut bisa dibilang bingung bahasa. Kenapa sih kok bisa bingung bahasa? Karena anak tersebut ini melihat ke belakang, melihat fenomenanya yang terjadi. Anak tersebut ini tinggal bersama satu rumah bersama ayahnya yang berkewarganegaraan asing, lalu ibunya yang orang Indonesia, dan
pengasuhnya yang notabene-nya adalah orang Jawa. Setiap kali anak ini berinteraksi kepada ayahnya menggunakan bahasa Inggris, bahasa asal ayahnya, di mana anak tersebut mengerti, paham betul apa yang ayahnya sampaikan. Dan begitu pula juga dengan ibunya, karena ibunya cinta sekali Indonesia dan mau mengajarkan anaknya berbahasa Indonesia, budaya Indonesia. Akhirnya ibunya memakai bahasa Indonesia untuk anaknya, dengan anaknya juga paham, anaknya mengerti. Lalu karena ayah dan ibunya ini seorang pekerja, hasil anaknya itu bersama selalu menghabiskan waktu lebih banyak pada pengasuhnya yang seringkali menggunakan bahasa Jawa secara tidak langsung. Akhirnya anak ini juga paham nih, apa sih yang si mbaknya, pengasuhnya katakan, apa sih yang mbaknya bicarakan, dia mengerti. Lalu si ibunya, kok ini anak mengerti, paham apa yang saya katakan, orang rumah katakan, tapi kok dia tidak bisa mengasih feedback, mengasih mengasih ketika saya berbicara, kok nggak dibalas sama dia. Dia hanya mengangguk atau bahkan merespon dengan tubuh saja gitu. Kenapa anak ini tidak bisa berbicara, membalas bahasa saya? Lalu digali lagi dan konsultasi kepada psikolog. Ternyata anak ini mengalami bingung bicara. Jadi anak tersebut, apa yang harus saya keluarkan, bahasa apa yang harus saya berikan kepada papa saya, ibu saya, atau pengasuh saya, karena saya bingung. Saya mengerti betul apa yang papa saya katakan, saya mengerti betul apa yang bunda saya katakan, saya juga mengerti apa yang pengasuh saya katakan, tapi saya bingung bahasa mana yang seharusnya saya keluarkan untuk mereka. Bahasa apa yang harusnya saya keluarkan ketika saya berbicara dengan papa saya? Saya ngerti semuanya, saya bingung. Nah, kebingungan bahasa itu yang terkadang terjadi ketika anak tinggal bersama orang yang memiliki berbagai bahasa. Lalu, nah, selanjutnya, sebenarnya kalau keluhan perkembangan semuanya juga berisiko nih. Kita balik lagi ya ke permasalahan awal. Kalau keluhan perkembangan semuanya juga berisiko. Jadi dari anak normal, yang lahirnya prematur, atau bahkan anak yang bergizi baik, itu semua beresiko. Kenapa? Karena area perkembangannya ini dipengaruhi oleh stimulasi. Balik lagi nih ke orang tuanya, stimulasinya yang diberikan itu seperti apa? Karena sebetulnya anak meniru paling jago. Karena tugas anak itu hanya meniru aja, gitu. Melihat apa yang dia dengar, orang tua lakukan, orang tua perlihatkan, anak hanya bisa meniru. Tuh, bunda-bunda sekalian. Selanjutnya, kita ke slide selanjutnya. Nah, apa sih? Kan saya sebelumnya sudah dijelaskan, pentingnya itu stimulasi bagi anak. Ayah bunda harus bisa optimalkan stimulasi yang diberikan. Nah, apa sih itu stimulasi dalam tumbuh kembang anak? Nah, dalam penjelasan ini, setiap orang tua pasti ingin anaknya berkembang dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, untuk dapat berkembang dengan baik, anak-anak perlu mendapatkan stimulasi yang sesuai dengan usianya.
Stimulasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan kognitif anak. Selain disesuaikan dengan usia anak, terdapat beberapa aspek perkembangan anak yang harus diperhatikan, yaitu perkembangan fisik yang berkembang, perkembangan kognitifnya atau keterampilan berpikir, perkembangan bahasa atau perkembangan sosial emosionalnya yang seperti yang kita bahas tadi. Jadi, semua stimulasi tumbuh kembang disesuaikan juga dengan apa yang ingin kita berikan. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada pemaparan di mana stimulasi yang dapat diberikan berdasarkan usia si kecil nih, ayah bunda. Nah, Oke, baik. Nah, biasanya ayah bunda bisa melakukan stimulasi pada anak usia 1 tahun sampai 2 tahun, anak usia 2 sampai 3 tahun, atau usia 3 sampai 5 tahun. Nah, setiap aspek perkembangan ini memiliki tahapan perkembangan yang berisi apa yang sudah bisa dikerjakan anak pada usia tertentu. Nah, tahapan perkembangan ini sudah disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjadi acuan apakah terjadi keterlambatan perkembangan atau tidak. Nah, namun perlu diingatkan bahwa variasi normal yang mungkin saja bisa terjadi di antara tahapan perkembangan tersebut. Nih, misalkan anak usia 1 sampai 2 tahun. Ayah bunda harusnya ngapain sih? Selama periode ini, anak tumbuh dan berubah dengan cepat. Disarankan bagi orang tua untuk mengajak bayi berbicara sesering mungkin, minimal 30 menit, tanpa menyalakan televisi atau handphone nih ayah bunda. Nah, bisa juga mungkin dengan mendengar suara ayah bunda akan membantu perkembangan kemampuan komunikasi bayi gitu. Lalu apabila bayi ini pada usia 3 bulan sudah bisa mulai tengkurap, dapat ditengkurapkan juga nih untuk membantu memperkuat otot leher dan bahu, membantu bayi untuk mendapat kekuatan untuk berguling, mendapat kekuatan untuk duduk, bergerak, merangkak, dan akhirnya berjalan. Lalu, jikalau bayi Anda menangis, langsung dengan menggendong dan membuat diam, bayi yang menangis akan membantu hubungan yang kuat antara bayi dengan orang tua. Dan ini sangat bagus nih ayah bunda dilakukan bagi apalagi untuk orang tua yang baru mempunyai anak. Kan orang tua baru nih yang masih belajar. Ini perlu banget nih. Langsung anaknya digendong, ketika nangis gitu kan langsung ditenangin. Itu menunjukkan hubungan yang kuat antara bayi dengan orang tuanya, seperti itu. Selanjutnya, untuk anak berusia 18 bulan hingga 2 tahun, mereka itu membutuhkan tidur yang cukup, nutrisi yang baik, dan hubungan yang dekat dan dicintai oleh orang tua serta pengasuhnya atau misalkan kakek neneknya, seperti itu. Nah, bentuklah rutinitas untuk membuat anak mesra dan aman. Persiapkanlah lingkungan rumah yang aman untuk dijelajahi oleh anak. Jadi ayah bunda harus memperhatikan nih lingkungan anak bunda untuk mengeksplor ruangan. Misalkan jangan dekat kamar mandi, jangan dekat dapur, kompor, atau pintu luar gitu yang membahayakan mereka.
Nah, bisa juga nih ayah bunda menggunakan disiplin namun tetap lembut dalam mendidik anak. Hindari memukul ya ayah bunda. Terus karena hal tersebut itu dapat menyebabkan trauma fisik dan mental di ke eh, dan mental dalam jangka panjang. Jadi jangan pernah untuk memukul anak atau membentak anak nih, karena dia akan terus mengingat sampai dia besar gitu. Nah, lalu, ini penting juga nih Bunda, ajarkan menyanyi, berbicara, dan membaca untuk meningkatkan kosakata yang mereka miliki. Ini juga bisa dijadikan salah satu cara melatih otak dengan sehat. Nah, tahapan selanjutnya ada di usia 2 sampai 3 tahun. Di usia ini biasanya ngapain sih yang harus dilakukan orang tua? Nah, ketika anak mulai masuk ke usia 2 sampai 3 tahun, perkembangan anak akan semakin kompleks. Mereka biasanya sudah memiliki setidaknya 50 kosakata. Wah, banyak sekali ya Bunda yang bisa mereka ingat. Selain itu, mereka juga cenderung bisa menentukan benda-benda yang disembunyikan, menaikkan dan menuruni tangga, bahkan berlari menendang bola. Nah, pada pada kegiatan dia naik tangga, menendang bola, berlari, jangan dilarang Bunda. Jangan dilarang, dibiarkan saja. Karena apa? Karena itu bisa melatih motorik kasarnya dia. Dengan catatan harus selalu diawasi dan diperhatikan. Anak pada usia ini biasanya ayah bunda latih untuk menyebutkan berbagai nama warna. Misalkan, ini warna apa nah? Warna merah, hijau, kuning. Bunda harus stimulasikan. Ini warna hijau ya nak, ini warna merah nak, kayak gitu. Nah, ini juga pada usia ini sangat cukup berat karena ayah bunda ini harus bisa mengajarkan untuk buang air besar dan buang air kecil di toilet, dan juga bisa mengajarkan menggambarkan sebuah bentuk seperti segitiga, lingkaran, atau persegi, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya pada tahapan stimulasi anak usia 3 sampai 5 tahun. Orang tua harus ngapain di usia ini? Nah, pada usia ini kan usia 3 hingga 5 tahun adalah usia prasekolah. Jadi, mereka tumbuh menjadi lebih mandiri dan lebih merasa ingin tahu karena dunia mereka menjadi lebih luas, seperti mendapat teman baru, pengalaman baru. Kalau misalkan tidak dalam masa pandemik, mungkin anak usia 3 sampai 5 tahun kebanyakan udah mengikuti PAUD ya ayah bunda, jadi mereka bisa mengeksplor dan merasakan lingkungan baru seperti sekolah, teman-teman yang banyak, teman-teman baru. Nah, ayah bunda bisa melakukan dengan mengajarkan mereka untuk mengerjakan tanggung jawab juga di dalam rumah. Seperti apa? Contohnya itu misalkan anak ayah bunda sudah bermain, terus memberantakan mainannya, lalu setelah selesai bunda bilang ke mereka, nah sudah selesai ya, ayo kita rapikan, masukin lagi ke keranjang, ayo bereskan lagi yang sudah kamu mainkan, seperti itu. Nah, untuk stimulasi yang baik, ayah bunda harus tetap konsisten untuk menunjukkan perilaku apa yang ayah bunda inginkan dari mereka. Nah, bicaralah dengan menggunakan bahasa mereka. Nah, bantu juga menyelesaikan masalah anak bila mereka sedang emosi. Misalkan ketika anak ayah bunda merengek untuk minta es krim, menangis, lalu ayah bunda jangan langsung mengomelkannya di depan umum. Itu tidak disarankan sekali ayah bunda. Nah, apa yang perlu dilakukan? Panggil anaknya atau pegang anaknya untuk pergi ke tempat yang agak
bisa diajak ngobrol berdua, lalu bilang ke anaknya, "Nak, sabar ya, tunggu bunda selesai dulu," atau bisa bunda bilang bicarakan dengan baik-baik, atau bisa juga dengan langsung mengalihkan konsentrasinya terhadap es krim itu gitu. Biasanya bunda-bunda nih kalau misalkan udah kesel nih anaknya nangis-nangis minta es krim, "Mama, aku minta es krim, mama, aku mau es krim," segala macam. "Udah nih uangnya udah nih." Berisik banget sih. Jangan kayak gitu ya bunda. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan hal negatif, stimulus negatif. Kenapa sih nggak boleh? Karena berarti kalau misalkan bunda mengabulkan hal tersebut, anak bunda si kecil sudah ke mindset nih, wah berarti kalau misalkan aku nangis, aku merengek, berarti aku dikabulin nih sama bunda. Wah berarti besok kalau misalkan aku mau minta sesuatu, aku nangis aja nih di depan umum, aku nangis aja nih di depan orang-orang, mengerengek, pasti bunda langsung menuruti. Nah, bisa terjadi hal tersebut bunda, makanya jangan membiasakan anak dan menuruti anak ketika anak sedang merengek seperti itu. Nah, pada usia ini juga biasanya teman-teman mereka akan lebih penting dan memberikan banyak pengaruh seperti kayak kepercayaan diri atau juga dipengaruhi oleh tantangan akademik. Nah, kayak kalau misalkan bukan masa pandemi kan dia sekolah nih, terus misalkan anak-anak bunda itu ngeliat nih, wah temennya kok bisa gambar ya, rapi banget, bisa warnain, wah aku juga harus bisa, aku harus bisa nih seperti ini, kayak gitu, seperti itu ayah bunda. Nah, selanjutnya, sebagai orang tua juga penting nih untuk mempengaruhi keseimbangan antara menjaga mereka tetap aman, menaati peraturan, memperoleh mereka mengambil keputusan, dan mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab yang lebih. Seperti itu, ayah bunda. Meskipun demikian, mereka tetap membutuhkan orang tua untuk menentukan batasan mendorong kebiasaan yang sehat. Nah, pastikan ayah bunda melakukan stimulus yang positif, yang baik. Jadi, anak-anak bunda mendapatkan stimulus dan stimulus yang optimal agar tumbuh kembangnya berjalan dengan baik dan masa depannya akan lebih baik, seperti itu. Nah, selanjutnya, bayi, balita, dan anak usia sekolah berkembang dan mendapatkan kemampuan yang baru seiring bertambah usia mereka. Perlu diingat, setiap anak berkembang dengan kecepatan mereka masing-masing. Selanjutnya, nah, nih, seperti yang tadi saya singgung, perlu dicermati bahwa perkembangan otak si kecil tidak lantas berhenti ketika sudah melewati periode masa emasnya. Jadi, ayah dan bunda tetap harus memberikan stimulasi sesuai dengan kelompok usia di si kecil agar ia dapat berkembang lebih optimal. Seperti itu, ayah bunda. Nah, sekian dari pemaparan saya. Semoga bermanfaat untuk ayah bunda. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah.